Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi mengamanatkan perguruan tinggi membentuk satuan tugas atau Satgas. Mendikbudristek Nadiem Makarim menargetkan semua perguruan tinggi negeri sudah membentuk Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual pada Oktober 2022. Sementara untuk pembentukan Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual di perguruan tinggi swasta, Nadiem Makarim menargetkan hingga Juli 2022 sudah mencapai 100%. Nadiem menyadari bahwa tidak semua perguruan tinggi swasta mungkin memiliki sumber daya yang cukup untuk membentuk Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual. Sehingga Kemendikbudristek akan membantu memfasilitasinya melalui lembaga layanan pendidikan tinggi di daerah. Selain itu, Nadiem juga memberikan fleksibilitas bagi perguruan tinggi swasta yang dinaungi oleh yayasan untuk membuat Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual di tingkat yayasan. Mendikbudristek Nadiem Makarim mengingatkan perguruan tinggi yang tidak menerapkan mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual akan mendapatkan sanksi dari keuangan sampai dengan akreditasi. Sanksi tersebut menurut Nadiem akan diberikan beragam kepada kampus yang tidak mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Menurut Nadiem, sanksi terhadap perguruan tinggi ini diterapkan agar pihak kampus memahami keseriusan pemerintah mencegah kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Nadiem juga berharap ada perubahan paradigma di perguruan tinggi terkait kasus kekerasan seksual. Kemudian Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi menetapkan beberapa sanksi bagi pelaku kekerasan seksual. Mendikbudristek mengungkapkan sanksi yang diberikan berbeda-beda sesuai dengan jenis pelanggaran, mulai dari yang ringan, sedang, hingga berat. Sanksi ringan akan diberikan teguran tertulis, pelakunya wajib membuat pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa. Sementara untuk sanksi tingkat sedang, pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan atau pengurangan hak mahasiswa. Sanksi lainnya berupa penundaan mengikuti perkuliahan atau skors hingga pencabutan beasiswa atau pengurangan hak lain. Adapun bagi pelaku yang mendapatkan sanksi ringan dan sedang ini wajib mengikuti program-program konseling sebelum direintegrasi ke dalam kampus. Pembiayaan program konseling juga dibebankan kepada pelaku.